Aduh ya ampun. Tungguin kalian datang tuh aku kayak ketiduran karena emang seenak itu sih untuk staycation di Grand Mahakam. Aku tadi udah siap-siap buka alat-alat make up, mungkin kalian lama, jadi aku tertidur pulas di sini. By the way, sekarang jam berapa ya? Aku hanya punya waktu sejam buat siap-siap karena aku bentar lagi mau ada nyanyi akustikan untuk promo single terbaru aku. Dan karena waktunya itu siang menuju sore, jadi kayaknya sekarang make upnya simple-simple aja, yang tipis-tipis gitu. Oke, let's go. Oke, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ternyata mukaku nih kalau bare face kelihatan ya bekas-bekas jerawat dan segala macam ini kayak baru belum sembuh-sembuh banget sih. Tuh kayak merah-merah di sini. Jadi kayak sekarang aku harus skin prepnya dulu. Pakai ini dulu deh. Ini aku pakai hydrating serumnya biar nggak kering, karena jerawat aku ini adalah salah satunya jerawat hormon, tapi bukan karena kulit aku yang berminyak, tapi ternyata jerawat itu bisa karena terlalu kering. Nah, kulit aku tuh termasuk yang kering. Kalau lagi mau menjelang haid itu pasti keringnya naudzubillah. Gitu, pakai ini dulu. Aduh, kalau aku tuh ya kalau pakai hydrating serum ini itu tuh kayak udah keharusan sih, kayak setiap hari aku harus pakai karena ya namanya juga usia. Makin lama makin harus dibutuhkan yang namanya kelembapan. Jadi aku pakai ini pertama, udah kan. Terus yang keduanya aku pakai primernya ini aku pakai yang buat dia tuh kayak apa ya, kulit jadi kayak lebih halus gitu, jadi kayak pore dan segala macemnya, pori-porinya tuh kayak ketutup gitu, tapi katanya aman buat yang punya acne prone kayak aku tuh. Ini aku bukan ini ya, aku takutnya ada step-step aku yang salah. Jadi mohon maafkan ya para MUA terkenal. Oke. Aku mah ya karena acaranya sesimpel itu, jadi aku taruh yang emang wajib-wajibnya aja. Lalu karena nanti takutnya ada lampu dan segala macamnya, dan yang namanya kalau selama masih ada matahari kulitnya harus dijaga. Jadi aku harus pakai ini, aku cocok banget sih pakai yang ini nih. Dia tuh bisa jadi base juga, tapi dia ada SPF-nya. Dan ini kalau buat di kulit aku tuh kayak bisa tone up gitu, jadi lebih bright. Aduh, kalau aku ya Besti, kalau sunscreen tuh udah kewajiban deh buat aku. Soalnya maupun itu di dalam rumah, selama ada cahaya matahari masuk, kayak udah harus wajib aja pakai. Aku sih percaya itu ya. Mau di dalam rumah ataupun apalagi di luar rumah tuh udah harus pakai sunscreen. Wajib. Gitu yang ini, aduh, padahal ini aku bayar semua sih, nggak ada endorse ya. Cuma aku nih cocok banget nih sama yang merek ini nih. Dia kayak ada apa ya, efek pearlnya gitu, jadi mencerahkannya tuh tapi nggak yang bikin berminyak banget. Kulitku itu tipenya seperti hati aku, sensitif. Salah dikit gatel-gatel, salah dikit jerawatan. Jadi kayak harus ekstra hati-hati. Makanya aku kalau misalnya udah cocok sama satu produk itu terus aku pakai sampai akhirnya discontinue. Soalnya kalau mau pindah ke merek lain tuh kayak harus ada apa ya, kayak harus ada penyesuaiannya gitu loh. Ini udah. Ih, aku mah deg-degan deh diliatin kayak gini teh, asa salah. Aku punya pressure sendiri kalau diliatin kayak gini teh.
Please ya, ini mah versi aku ya. Ya, kalau ada salah mohon maaf lahir batin ini mah. Lalu. Pertama, karena ini ada bekas-bekas jerawat, jadi aku pakai korektor yang warna hijau. Ini aku pesan gitu di toko orange ya. Soalnya kan butuh yang kecil aja gitu, kayak kalau gede teh suka nggak masuk di tas makeup. Gak usah ketawa ya. Soalnya itu merah-merah ya. Iya, aku mah nggak apa ya, bahasa Sunda ya, dicampur dari orang Sunda. Jadi aku tuh kan kalau bekas-bekas jerawat warnanya kan kayak merah-merah gitu. Jadi kalau katanya harus pakai korektor, soalnya kalau pakai concealer aja itu nggak bakalan nutup warnanya. Oh, kalau untuk make up itu ya, kalau untuk make up aku biasanya belajar dari aku banyak nanya sih kalau misalnya ada MUA gitu, make upnya ini gimana sih caranya, kok ini kamu bagus deh bikin matanya, gimana sih caranya gitu. Soalnya kalau nggak bertanya akan sesat di jalan. Tapi alhamdulillah ya, aku mah nggak malu gitu buat bertanya dan minta ilmu. Tuh kan. Soalnya buat aku kayak kapan lagi aku bisa dapetin ilmu sebagus itu dari orang-orang yang tidak pelit ilmu. Dan nyambung ya, kayak itu deh pokoknya. Aku nggak bisa multitasking nih kalau tanya-tanya. Kan biasanya kalau mau belajar kan harus bayar. Ini mah pas kalian aja ada yang make upin aku, make upnya bagus gitu. Jadi aku sekalian nanya-nanya dan minta ilmunya. Aku di bawah mata aku pakai yang peach karena bawah mataku tuh lumayan agak gelap ya. Jadi harus pakai warna peach, nanti ditimpa lagi sama concealer supaya lebih cerah. Jadi nggak ngantuk gitu warnanya. Matanya. Kadang aku tuh pengen ya hidup ini coba kalau ada filter TikTok gitu, filter IG, cantik kayaknya. Langsung templok, nggak mesti sejam. Ini mah manggungnya 30 menit, makeupnya sejam lebih. Asal capek dah makeup. Yang rutin itu kalau perawatan ya. Kalau perawatan rutin muka aku itu adalah suntik jerawat. Aku nggak tahu kenapa, Besti, apa yang salah? Perasaan kayaknya aku udah coba buat diet ya, makanan banyak yang aku hindari, banyak yang aku kurangi. Tapi kayaknya kok jerawat aku tuh selalu di daerah sini, di daerah dagu tuh paling banyak. Katanya ada yang bilang kan hormon kan. Jadi kalau disentuh di sini biasa kan jerawat pindah-pindah lagi, ini mah di sini lagi gitu. Karena udah dikeluarin bagaimana si matanya. Ini aku pakai aplikasi. Ininya pakai tangan aja ya. Aku lebih milih pakai tangan karena kayak ya udah kalau pakai brush tuh kayak nggak bisa menjangkau ke sudut-sudutnya gitu. Takut nyolok ke mata. Kalau pakai tangan tuh kayak ya udah kita mengandalkan dari suhu tubuh kita gitu kan. Biar lebih rata lagi. Nah, itu sih karena emang aku suka aja kali. Oke, ini warna peachnya sudah seribu. Nah, sekarang pakai concealernya. Udah rada lumayan lah ya. Tuh, itu tuh kan nggak kayak tadi banget gitu. Ya. Biasanya aku kalau pakai sponge gitu biasanya di akhir, jadi kayak buat tap-tap untuk memastikan bahwa iya dia sudah tercampur dengan rata gitu. Kalau di bawah mata katanya kalau bisa pakai jari manis karena tekanannya itu pas untuk bawah mata. Cenah people, cenah Besti, people gitu katanya Besti. Konten makeup aku mah siapa aja yang emang ada lewat di explore aku, padahal pas lihat bagus ya gitu. Karena aku suka kayak makeup yang clean gitu, yang nggak bold. Karena jujur kalau makeup yang
lebih simple terus natural gitu tuh emang cocok buat aku nggak begitu cocok sama yang makeup yang tebel gitu. Aku kayak suka ngeliatin kok tuh orang-orang bisa punya glass skin gitu, kayak gimana ya caranya gitu nggak sih Besti? Kalian kalau ngeliat kayak konten-konten kreator yang makeup terus kulitnya tuh bagus gitu, kayak gimana ya caranya bisa mendapatkan itu semua? Apakah mungkin Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa biar aku nggak sombong? Biasanya aku kalau misalnya nemu-nemu kayak tutorial atau hacks makeup dan segala macamnya di TikTok gitu ya, kalau lagi mood pengen nyobain, tapi kalau nggak bisa aku kayak forward aja kayak mau aku pengen diginiin dong, aku pengen kayak gini makeupnya gitu. Jadi paling pas dia lagi ini aku sambil ngeliatin ini gimana caranya sih. Oke, sekarang di teplok kayak gini. Ini aku pakai sponge yang tadi udah sempet dibasahin, dikasih air, terus ya udah jadi kayak lembab-lembab gitu biar lebih merata, biar lebih ngeset lagi. Oke, biasanya kalau aku tuh acara-acara kayak gini cuma pakai lebih pakai korektor, karena kan emang ada yang beberapa spot yang emang harus aku ini ya koreksi gitu. Terus kalau misalnya emang acaranya lebih ini lagi, aku pakai foundation tapi cuma sedikit banget. Pakainya sedikit aja, cuma di beberapa spot yang memang harus ditambahkan ya si foundationnya, biar nggak belang gitu. Biasanya tadi aku udah pakein kayak concealer, aku nggak timpa lagi, cuma kayak beberapa yang di bawah sini kan belum kena. Kadang-kadang pakai cushion juga kok aku, cuma hari ini kayak biar nggak ngegeser aku pakai foundation, karena nanti kayaknya aku cuma bawa buat touch up tuh bedak sama lipstick, udah itu doang. Bedaknya pun kayak bedak translucent gitu, jadi kayak buat bedak yang buat bedak yang kalau misalnya kita mau touch up buat ngurangin minyak dan segala macamnya. Oke. Dah. Setelah itu mari kita Oke. Sekarang aku pakai blush on, tapi yang buat blush on dalam. Di sini aku campur-campur warnanya, karena kulit aku tuh bukan kulit yang putih, bukan kulit yang hijau, jadi kayak nanggung gitu. Jadi aku kayak campur, biasanya warnanya kayak warna peach sama warna pink, aku campur. Kalau powder biasanya buat di luar, aku biasanya timpa lagi kadang-kadang, atau enggak aku cuma kasih lagi pakai highlighter. Karena kalau di dalam tuh blush on dalam dia lebih, buat aku ya, kayak lebih stay-nya lebih lama gitu, lebih merona. Udah. Nanti diberesinnya ya. Lalu setelah itu jadi ini tuh adalah, aku tuh selalu mengandalkan si bedak ini karena dia tuh kayak bentuknya bake, tapi dia bake foundation. Jadi ini bisa jadi, lihat nih, saking sering dipakainya tuh sampai kayak gini. Ini real ya, tuh bener-bener sampai titik darah penghabisan pun aku pakai. Jadi si bake foundation ini sebenarnya kadang-kadang kalau aku suka pakai dia kalau acara biasa pun juga aku pakai. Jadi cuma pakai CC cream. CC creamnya pun bentuknya kayak buat
SPF, cuma sunscreen gitu ya bentukannya ya, sunscreen. Terus bisa buat sisi krimnya yang memang nggak ada warna gitu loh, yang bening, yang warnanya putih, yang menyesuaikan dengan warna kulit kita. Udah gitu pakai ini, dan itu bisa awet sampai malam. Kalau buat touch up ya udah touch upnya pas kayak misalnya pagi nih, touch upnya siang, ini sampai malam tuh kayak masih bagus aja gitu. Pertama sih mungkin kondisi kulit kali ya, kondisi kulit kita kayak gimana. Terus yang dari foundationnya juga, dari semua dari basicnya juga, dari foundation atau mau pakai CC cream atau cushion dan segala macam terserah. Cuma buat aku kayak semua complexionnya kayak udah harus pas sama si produk itu, harus benar-benar cocok sama keadaan kulit kita sih kalau menurut aku ya. Sama satu lagi setting spray kali untuk yang terakhir. Oke, sekarang lanjut ke mata. Kalau aku mata biasanya cuma kayak satu warna aja, itu udah cukup. Karena kan kelopak aku gede, dan aku juga kurang begitu mahir untuk bikin kayak 2 atau 3 warna gitu. Jadi kayak daripada aneh, udah deh aku bermain yang aman-aman aja. Oke. Terus tinggal kasih di atasnya, ditimpa sama yang agak lebih glittery. Kalau untuk makeup kayak yang simple acara yang simple, aku mendingan sendiri. Tapi kelemahan aku adalah di rambut, jadi aku tetap harus butuh orang hairdo. Kalau untuk makeup favorit aku selama ini suka sama Alan kan, Makeup by Alan, atau enggak sama kakakku Kak Dirman Putra. Kalau emang favorit aku mah sebenarnya banyak, cuma aku lebih sering sama mereka gitu. Waktu pas aku nikah sama Kak Dirman, pas aku lamaran sama Alan. Cuma kalau udah itu aja. Tadi aku butuh apa ya? Oke. Ini aku lagi salah tidur guys. kayak sakit gitu. Oke, lanjut adalah eyeliner. Biasanya aku pakai yang pensil dulu. Oh, aku kalau untuk acara simple gitu, aku jarang banget pakai bulu mata palsu. Aku selalu mengandalkan maskara dan jepitan. Aku tuh waktu itu extension terus, karena emang sebenarnya kan membantu banget ya extension tuh, kayak mempersingkat waktu buat make up segala macem. Cuma sisanya aku kayak lebih sering karena sempat waktu itu aku tuh eyelash extension tuh sampai berapa lama ya, sampai akhirnya lepas dan ternyata bulu mata aku tuh jadi kayak pendek gitu. Nggak rontok tapi jadi pendek. Nah udah dari situ jadi kayak aku harus kasih serum lagi buat bulu mata biar dia lebih panjang dan segala macamnya. Itu lumayan lama, dan ternyata makin kelamaan tuh kayak ya udah aku makin nyaman dengan bulu mataku sendiri gitu pada akhirnya. Jadi udah aku pakai maskara aja. Terus kan waktu itu kan sempat syuting dan tidak boleh pakai bulu mata extension. Nah dari situlah aku kayak udah terbiasa lagi pada akhirnya kayak bikin kayak bulu mata aku tuh udah deh pakai bulu mata asli aja, pakai maskara dan segala macamnya gitu. Buat aku si eyelash serum itu buat aku sih ngaruh banget. Jadi ada satu merek serum yang aku tuh cocok banget sama serum itu. Dia benar-benar bikin bulu mata aku tuh numbuh lagi banyak dan habis guys. Sampai bikin bulu mata terus si gue nggak bawa dong. Nggak apa. Jadi kalau buat aku tuh serum eyelash itu bener-bener buat aku sih pengaruh banget ya, karena dari yang waktu kejadian itu yang bulu mata aku sempet yang
pendek itu ya. Jadi aku pakai eyelash serum sampai akhirnya dia jadi manjang dan jadi tambah lebat bulu mata aku. Aku sih tim eyelash serum. Tapi mungkin harus yang bener ya, kadang-kadang kan takutnya ada yang palsu gitu produknya. Jadi kalau aku sih memang harus bener-bener beli di tempat yang terpercaya atau langsung di store-nya. Kan kadang-kadang di tempat eyelash extension itu suka menjual juga serumnya. Nah itu biasanya sih lebih valid ya gitu. Oke, ya. Tapi tahu nggak sih ada satu hacks ya yang aku pelajari dan aku pakai, tapi sekarang aku nggak bawa. Jadi aku jarang banget kalau untuk sehari-hari aku pakai maskara. Karena bulu mata aku itu sudah hitam dan lumayan lebat. Aku pakai petroleum jelly. Jadi itu dipakein spoolie gitu, terus habis dijepit, terus dipakein di sini. Awet. Oh, right sekarang. Sebentar. Di manakah tuku berada maskara? Oke, sekarang berlanjut ke maskara. Kalau aku ya, orang tuh kebanyakan mungkin kalau ngelihatnya kalau alis aku nggak perlu diapa-apain lagi sih, bukan sombong sih, tapi emang kayak alis aku tuh kalau ditambah tebelin tuh jadinya aneh. Jadi kayak alis tuh kayak udah apa adanya aja. Terus mungkin di eyeliner, tapi eyelinernya juga bukan eyeliner yang membingkai harus besar gitu lah, ini tuh enggak. Mungkin lebih di mata sama bibir kali ya. Mataku sudah kembali bulu matanya. Aku senang. Soalnya tuh nggak gampang ini loh. Aku sukanya kenapa? Karena dia tuh nggak gampang jatuh-jatuh. Terus kalau mau dibersihin pun gampang. Terus nggak gampang beleberan. Aku suka. Nah kalau untuk alis kayak aku tuh butuh yang ya udah cuma buat disisir doang gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah memberikan aku alis seperti ini. Kalau alis aku hanya untuk beberapa acara tertentu, aku mau di threading ya, karena biar lebih rapih. Karena sebenarnya kayak alis mata aku tuh kayak banyak bulunya dan dia panjang. Jadi mungkin yang dirapiin cuma bagian sini nih, kayak butuh dipotong. Karena kalau misalnya dipanjangin gitu, nggak dipotong tuh kayak sedih mukaku. Nih aku cuma pakai maskara aja, jadi kayak pakai brow maskara doang aku. Ntar ya. Kalian capek kan? Makanya alhamdulillah kalian jadi laki-laki semua. Oke, sekarang aku ini timpa dengan eyeliner cair. Aku tuh kayak harus pakai base eyeliner pensil gitu loh. Kalau bikin eyeliner mata tuh, eyeliner tuh ya mata ya. Kalau bikin eyeliner aku tuh kayak harus pakai base-nya eyeliner pensil dulu, baru bisa ditimpa karena kayak lebih ngok gitu warnanya, kayak lebih keluar dan gak gampang hilang. Jadi kalau ada yang bilang, kalau pacar kalian bilang atau istri gitu ya, ntar ya pak setengah jam lagi, percayalah itu 1 jam lagi. Kalau pasangan aku mah, kalau aku make up ya biasanya aku udah tahu diri sih, pasti lama. Jadi kadang-kadang dari sejam setengah sebelum tuh aku udah megang alat make up aja. Jadi aku tidak mau membuat dia menunggu karena pasti akan
gak enak selama di perjalanan. Oke, setelah ini kita satset. Jam berapa sekarang? Oke Besti, sekarang sambil aku bikin hidung yang tidak seberapa ini, aku lagi mau update tentang beberapa yang sedang aku kerjakan sekarang ya. Jadi aku tuh sekarang lagi ada single baru, judulnya adalah Selamatkan Diri. Ini sebentar lagi aku mau nyanyi nih, mau promoin. Jadi single baru aku itu judulnya Selamatkan Diri. Dia itu bercerita tentang bagaimana orang yang berusaha untuk sembuh dari traumanya, menemukan kebahagiaan dirinya sendiri, yaitu ya dengan berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan kalau mudah-mudahan kalau misalnya emang udah pada dengar, ini bisa jadi peneman kalian di era-era penyembuhan hatinya kalian, dan semoga dengan lagu ini bisa menemani kalian juga untuk menemukan bahwa sejatinya kebahagiaan itu datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Itu cenah Besti. Tuh, nah ini lagunya udah bisa didengerin tahu. Mencoba menerima sekuat hati, berdamai dengan diri sendiri gitu kan, untuk tenangkan jiwa yang rapuh ini, selamat bahagiakan diri lagi gitu. Jadi lo nggak usah ngebagian orang lain, selamat membahagiakan diri lagi. Kalau untuk beberapa lagu yang pernah aku nyanyiin itu kebanyakan berceritanya tentang general sih, cuma mungkin untuk yang lagu ini nih lebih personal aja buat aku. Ada arti tersendiri. Jadi kadang-kadang kalau buat nyanyi lagu ini tuh dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan ketahanan hati. Ngerti nggak sih ketahanan hati? Tiap nyanyi lagu ini tuh aku kayak pengen merasa nangis gitu. Oke, sekarang ini aku lagi tacap-tacap dulu terakhir sebelum selesai ya. Sebenarnya kalau untuk di industri musik sendiri, challenge yang sekarang lagi pengen aku ini apa ya? Aku memang pengen punya mini album yang memang itu menceritakan tentang lebih ke personal aku, lebih ke personanya aku juga, tapi yang pada akhirnya bisa menjadi teman buat teman-teman yang mendengarkan. Beberapa lagu tentang yang relate dengan kehidupan orang. Terus sebenarnya bukan cuma di bidang musik sih, kayak di bidang lain aku kayak pengen mencoba untuk hal-hal baru gitu, yang akhirnya kemarin aku sempat alhamdulillah dapat kesempatan buat ada di dunia acting gitu. Jadi kayak dunia yang baru buat aku yang sedang sangat-sangat menyenangkan gitu. Beberapa kali aku juga ambil job untuk MC, dan ketemu teman-teman baru, belajar hal-hal baru tuh buat aku kayak sangat-sangat menyenangkan sih gitu. Mungkin kalau untuk Titu sendiri, kenapa sampai sekarang akhirnya banyak yang suka lagunya gitu, karena ya alhamdulillah lagu-lagu Titu ternyata sekarang mulai terdengar lagi di TikTok kayak gitu kan, di beberapa sosmed yang sekarang anak-anak mudanya lagi banyak yang pakai aplikasi itu gitu ya, dibikin sedemikian rupa kayak ada velocity-nya apa segala macam gitu. Dan akhirnya sekarang juga udah mulai marak yang namanya konser-konser musik yang lokal juga makin banyak. Jadi kesempatan pada akhirnya untuk Titu muncul lagi, lagu-lagunya terdengar lagi tuh lebih besar gitu. Yang itu yang kayak happy banget. Akhirnya aku bisa mengulang masa-masa di tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 yang dimana waktu dulu Titu jarang pulang ke rumah. Selalu kita terbang ke sana, terbang ke sini gitu. Jadi happy deh. Aku dan Tika sangat-sangat happy gitu dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Ini guys, lihat nih. Ini highlighter yang sudah discontinue, tidak ada lagi. Ini aku belinya waktu itu pas lagi ke Thailand ya. Sampai tutupnya nggak ada. Ini aku nitip-nitip udah nggak ada lagi dong. Kalau ada yang tahu yang kayak gini nih, tolong kasih tahu aku ya, please DM. Aku benar-benar butuh banget
karena emang udah nggak jual. Aku sayang banget ini. Kalau challenge di semua bidang itu pasti challenge ya. Aku juga sempet coba-coba buat MC, itu susah banget. Buat MC itu susah banget. Aduh, untung aku selalu dipasangkan dengan MC laki-laki yang sangat menyenangkan, talkative dan pintar memancing, memakan pancingan tuh, jadi apa ya, merasa terbantu gitu. Oh ternyata begini ya, ternyata susah. Tidak boleh namanya meremehkan pekerjaan apapun, karena semua itu pasti ada challenge-nya masing-masing. Bener deh. Yang capek, semuanya capek sih, tapi mungkin sebenarnya aku tuh malas nunggu. Jadi mungkin pas acting kali ya. Syuting itu buat aku kayak capeknya karena begini-begini aku lumayan agak introvert juga sebenarnya gitu. Jadi ketika aku harus nge-MC juga capek ya gitu, kayak harus membangun suasana apa. Kalau nyanyi kan mungkin oke, aku bermain di taman bermainku tapi hanya sebatas 45 sampai 1 jam and then aku bisa pulang, bisa istirahat. Tapi kan kalau syuting, kalau misalnya dapat, alhamdulillah selama ini aku dapat teman-teman yang sangat menyenangkan gitu, teman-teman di lokasi syuting yang sangat menyenangkan. MC juga dapat partner yang sangat menyenangkan. Tapi kalau MC kan dari awal sampai akhir tuh harus bisa membangun dan nggak boleh bikin suasana jadi flop gitu. Nah mungkin MC dan acting, aku kayak ngerasanya pas pulang tuh bisa kalau udah tidur udah ngorok banget ya, karena udah terkuras habis energiku gitu. Sebenarnya nggak ada perubahan-perubahan apa sih. Aktor yang jadi panutan aku, waduh banyak euy. Jujur aku senang banget sama aktor dan aktris Indonesia ya sekarang. Kayak aktor dan aktris underground yang itu tuh banyak banget yang bagus ternyata, ya Allah. Banyak aku mah nggak mau jemputin satu-satu. Pokoknya hampir semua bagus-bagus sekarang. Main aman ya saya. Tapi beneran bagus-bagus, banyak yang bagus. Ini udah kelihatan kayak ini belum sih? Kelihatan nggak? Berkilaunya. Oke, sekarang udah step-step terakhir nih guys. Aku pakai lipstick dulu ya. Aku pakai lipstick itu sudah mulai teracuni dengan yang namanya lip liner. Enggak, awalnya aku tuh taunya dari netizen justru sebenarnya. Aku taunya dari netizen. Dulu lagi zamannya dia masih, Shakira tuh masih audisi. Kamu banget Neng gitu, yang ini. Cuma awalnya aku ngeliat, oh iya ya agak-agak mirip sih gitu. Tapi pas ditanya sama Shakiranya, merasa mirip nggak? Ah enggak, dia bilang gitu. Tapi tidak apa-apa. Kalau aku ngeliatnya emang agak-agak mirip sih, cuma mungkin bedanya dulu kan aku ada tel lalat. Dan dulu tuh aku nggak bisa make up. Sekali nggak bisa make up sih, cuma kan zaman dulu tuh orang kalau make up tuh kayak gimana sih? Kalau aku sih pribadi kalau make up itu biasanya kalau pas lagi mau ada nyanyi gimana, karena aslinya emang nggak suka make up banget ya, jadi terus dulu kan aku kurus banget. Oke. Biasanya aku adalah tim ombre kalau pakai lipstick. Ini kalau pakai lipstick adalah tim ombre. Aku lagi pengen bervelvet ria nude tapi tetap ada warna dalamnya. Kalau glossy aku suka banget, bahkan dari kemarin kayaknya aku selalu glossy, cuma kayak sekarang kayak pengen jadi cewek velvet padahal memang nggak bau. Untung acara kali ini cut ya. Tuh. Hihi. Udah aku mah gini aja. Udah kelihatan cantik belum guys? Lumayan lah ya. Segini mah. Nggak kayak tadi gitu kan.
Oh iya, salah satu lagi ya. Aku kan rambut aku paling nggak bisa tuh ngehairdoin rambut, makanya kenapa aku tuh akhirnya aku perm digital gitu loh. Jadi kayak memudahkan aku untuk kalau misalnya emang aku lagi nggak bisa untuk nggak ada waktu misalnya, nggak ada waktu buat apa namanya hairdo, udah buru-buru, ya udah cuma acak-acak, kadang-kadang pakai foam, selesai. Udah guys, udah besti, makeupnya aku mah segini aja, simple tapi ternyata susah ya Nek. Makeup sambil ditanya-tanya, kayak suka, bisa diem dulu bentar gak? Akhirnya aku pakai setting spray. Sebentar. Oke, baik ya. Udah dipanggil kayak. Dan aku mau ganti baju dulu. Besti, udah siap make up dan juga OOTD-nya untuk hari ini. Yeay. Sekarang, astagfirullahaladzim, iya bentar. Kenapa sih? Memang udah dijemput? Udah pasti. Iya bentar. Memang udah dijemput? Sama siapa? Udah. Ya. Sama